penulisnya adalah Bunda Yuliani. Dan sekarang kita akan mengenalkan siapa sih? Ada yang belum tahu ya, siapa sih Bunda Yuliani? Sebelumnya saya ini mengucapkan terima kasih untuk TM Bookstore-nya yang telah memberikan tempat untuk mengisi acara talk show di sini. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terus untuk lebih jelasnya kita akan ini ya. Siapa sih penulis? Iya. Siapa sih? India ya? Beliau lahir tanggal 29 Juli di Jakarta. Beliau adalah seorang penulis buku. Beliau adalah IT project manager di perusahaan dalam dan luar negeri, perusahaan besar ya, dan juga seorang konsultan spiritual ya, atau biasa disebut ayam. Berkonsultasi sekalian. Dan yang hebatnya lagi, beliau adalah ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Jadi itu multi talented banget, udah bisa nulis, suka traveling, terus IT project, dan bisa spiritual juga. Ya, bisa. Lagi pula walaupun sudah punya anak 2, ibu rumah tangga bisa keliling India Nepal selama 2 bulan ya, Bun ya? Ya, buat ibu rumah tangga jangan takut ya, dan bukan suatu halangan untuk bisa berkeliling. Intinya bisa. Iya. Gambarnya apaan? Lalu tujuan kenapa kita ada talk show di sini, kita akan launching bukunya Traveling Hemat ini dengan tujuan untuk panduan nih buat traveler misalnya khususnya solo traveler. Jadi solo traveler itu yang suka sendiri gitu travelingnya, gitu berangkat sendiri, nekat gitulah. Nah di sini kita kasih panduan, kasih tip and trik gimana sih biar bisa aman traveling di India dan Nepal ini dan juga lebih mudah. Di sini banyak panduannya, sih pokoknya lengkap banget. Kan ada gosip atau ada suara-suara ini ya, di India itu wah ngeri, sering terjadi pemerkosaan, sering terjadi pembunuhan. Nanti kalau misalnya tahu enggak mau ke India, kenapa alasan ngeri, serem, takut gitu. Nanti setelah tahu dari penulis sumber langsung, terbukalah pikiran, oh ternyata India tidak seperti yang dibayangkan, oh tidak seperti yang orang-orang bilang. Terus kita mulai aja ya untuk susunan acaranya, silakan. Ya, jadi tadi pembukaan kita sudah, dan ada dari musik dari band Cafe Rastafarian. Namanya benar-benar Indonesia banget ya, kayak banget jadi ya. Ada susah sebutinnya. Nah, terus perkenalan kita udah sama penulisnya, perkenalan Kita belum loh. Oh iya, MC-nya lupa kan? MC-nya nggak perkenalan. Kalau saya Ria Ismawati, bisa disebut juga Ria aja panggil ya. Biasanya diajarkan ini nggak sehari-hari kan? Oh, kalau saya ibu rumah tangga aja deh. Pegawai swasta. Kalau saya Fitria, saya masih baru lulus dan ya namanya kayak MC gini ya, sehari-harinya masih di ibaratnya simak tumpang gitu. Apa itu simak tumpang, ada yang tahu? Siang malam tunggu panggilan. Nah, gitu. Simak tumpang nyampe banget ya Pak ya. Bisa jawab simak tumpang. Iya. Tenang alami. Oh pernah ya Pak. Sekarang masih simak tumpang apa? Oh udah enggak? Malam aja dipanggil. Ya bagus ya Pak ya. Terus ini penulis ini juga punya grup di FB namanya Solo ya. Bisa join di grupnya. Terus ada juga di websitenya http www.anianu-discovery.com. Ya, buat kalian lihat websitenya. Emailnya yuliani@yahoo.com. Wah, susunan acaranya belum dibacain lagi nih. Ya, tadi kan udah nih perkenalan. Yang selanjutnya kita bakal tanya langsung kisah perjalanan selama traveling di India dan Nepal, keliling India dan Nepal. Kita bakal kupas habis di situ, seperti yang dia tulis di bukunya. Terus selanjutnya kita bakal ada penampilan foto dan video selama di sana. Lalu yang paling ditunggu
sesi tanya jawab sama penulis, terus dapat hadiah lagi. Mana dapat hadiah, enak ya? Terus ada Ada kuis juga nanti. kuis. Buat yang mau nanya bisa tanya langsung ke penulisnya dan dapat hadiahnya. Atau mungkin yang sudah membeli bukunya bisa langsung hadiah langsung dari penulisnya ya. Tadi bisa nanya. Hadiah langsungnya. Apa ya? Ada ya, hadiah langsungnya. Sekarang kita lanjut aja. Udah langsung ke Bunda Aninya ya untuk Acara selanjutnya. buat kita talk show. Dipersilakan Bunda Ani. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dari berbagai umat manusia, kita bersatu semuanya. Kepada MC saya yang sungguh cantik-cantik dan centil-centil, terima kasih. Dan dengan sukarela menjadi tim sukses ya, tim sukses dalam acara ini. Oke, yang ceria ya, soalnya saya suaranya cukup tinggi dan memang udah terbiasa di podium masyarakat, tapi bukan politik pastinya ya. Saya masih tetap personal dan profesional. Oke, selamat siang kepada semuanya teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Yang semangat ya. Udah pada makan kan? Jadi promosi apa? Oke. Sekarang saya temanya di sini kita traveling hemat keliling India dan Nepal. Mungkin temanya kurang cukup menarik. Karena apa? Karena kenapa India gitu? Kenapa nggak Eropa? Kenapa nggak Amerika? Kenapa nggak Afrika? Kan mungkin pertanyaannya seperti itu. Dan kenapa juga India? India kan banyak isu. Ada banyak pemerkosaan, ada banyak pembunuhan, ada banyak semua event-event atau insiden-insiden yang berlaku di sana. Nah, kenapa saya memilih India? Karena saya akan membantah isu-isu semua, isu-isu yang negatif yang mungkin sudah mendunia ya. Dan mereka mungkin juga karena saya ada teman di India langsung, jadi eventnya tuh tidak semua 100% plong dengan yang ada dipublikasikan di majalah, di TV dan lain sebagainya. Jadi contohnya satu yang saya ketahui langsung, yang pada saat yang pemerkosaan itu terjadinya pada saat apa? Pada saat mereka pulang clubbing. Ya masa traveling kita clubbing, waktunya kapan coba? Kan kalau kita memang mau traveling pagi pulang malam, jam 7 jam 8 kan capek, besok pergi lagi. Kalau misalnya kita pakai ada event clubbing, itu namanya kita fun, have fun kan istilahnya. Nah itu, jadi kita bisa milih-milih apa yang dinamakan traveling, apa yang dinamakan backpacker, apa yang namanya kita penikmat jalan, itu beda-beda prinsipnya. Jadi tergantung kita membawakan dirinya aja gimana. Kalau saya, alhamdulillah saya pure traveling, saya jadi segala macam kegiatan malam saya nggak pernah ngikutin. Karena kan memang besoknya kita harus jalan lagi gitu. Jadi nggak ada aktivitas seperti itu. Oke, itu satu. Dan satu lagi, kenapa India yang saya pilih? Sebenarnya saya traveling keliling ini ke semua daerah. Bu, silakan duduk Bu. Silakan duduk. Kita masih ada satu lagi di depan. Silakan. Sebenarnya awalnya saya keliling Cina selama 1 bulan. Setelah itu saya lanjut lagi keliling India selama 2 bulan. Setelah itu continue ke Indo China selama 1 bulan. Jadi kenapa yang saya publikasikan India? Karena India yang saya jalanin itu cukup besar, cukup banyak yang saya jalanin. Saya jalanin, coba bayangkan. Saya aja setelah udahannya saya juga bingung kok bisa ya saya jalaninnya. Gitu. Saya sistemnya flashback. Flashback ini bagaimana? Yaitu 1 hari, 2 hari langsung pindah lagi, pindah terus. Jadi saya jalanin keliling India ini dari selatan sampai ke utara. Dari utara sampai ke Nepal, langsung balik lagi terakhirnya di Kolkata. Mungkin di sini saya bisa diperlihatkan rute yang saya jalani. Kalau dilihat petanya kayaknya cukup capek ya. Ini semua saya jalaninya 45 kota. 45 kota di seluruh India dan Nepal. Dalam waktu 2 bulan. Dan staminanya alhamdulillah oke. Tidak ada sakit, tidak ada kendala apapun, tidak ada scam, tidak ada segala kejahatan apapun tidak ada. Alhamdulillah aman.
Nah itu mengapa dan kenapa saya duduk di sini. Jadi bagi mereka yang mau ke India itu sebenarnya tanda kutipnya aman. Amannya itu harus seperti apa? Belajarlah dengan saya. Buktikanlah dengan saya, gitu. Saya bukti langsung orang yang pernah keliling India aman, solo traveling dan cewek dan female, perempuan. Coba bayangin. Dan saya pun juga tidak ada teman satupun di sana, nggak ada sama sekali. Saya cuma berdasarkan nalar, feeling, optimis, percaya diri, dan komitmen saya sendiri. Jadi kalau misalnya kita bersolo traveling, kita harus punya kekuatan, motivasi bahwa kita yakin bisa, gitu. Dan satu lagi, karena saya PD-nya terlalu tinggi, saya nggak pakai insurance. Jadi otomatis kalau udah sakit ya pasrah lah. Mau terjadi apa aja pasrah. Makanya saya di bukunya pun juga saya bilang kun fayakun aja. Jadi istilahnya kita serahkan diri kepada Tuhan, gitu. Jadi walaupun kita hebat, pinter, apapun segala macam, tapi kalau tidak didongkrengi, tidak diiringi, tidak ditemani dengan adanya keberadaan Tuhan, nanti kita nggak ada apa-apanya. Kita kan juga instrumen ya. Instrumen ini hanya diperjalankan saja. Oke, nah makanya setelah itu jadi di bukunya mungkin banyak ilmu yang akan saya berikan. Jadi everything is possible. Coba bayangin, saya ke India tidak punya tujuan apa-apa. Ini itinerary berjalan sesuai dengan transportasi yang ada dan sesuai dengan peta. Saya pertama, mungkin ada yang jangan ikutin juga ya. Saya PD-nya 100%. Nggak mungkin semuanya bisa seperti saya, nggak mungkin semua 100% kayak saya. Jadi kalau saya memang kalau dibilang backpacker sejati, karena saya memang dari awal SMP saya udah jalan. Jadi saya udah motivasi untuk jalan bepergian sendiri itu udah 100% lah. Jadi udah jadi gerak-gerik, mimik, omongan. Jadi kalau misalnya memang ada naga-naganya dia tidak baik, ya kita hindari, jangan kita layanin gitu. Jadi pada saat kita bertanya pun juga pasti ada 3 tempat yang berbeda dia akan jawab. Yang satu bilangnya ke sana, yang satu bilang ke sini. Jadi pinter-pinternya kita juga. Jadi otomatis kita harus punya beberapa kriteria. Jadi kalau misalnya A kayaknya masih curiga, kita pilih B. B masih curiga, kita pilih yang C. Gitu. Jadi 3-3-nya kita cover semuanya. Nah, selain itu juga di sini setelah peta kita lihat itinerary, mungkin bisa dilihat ini dia rute perjalanan saya. Cukup riskan ya kalau dilihat ya. Orang pun mungkin capek kayak lihatnya. Hanya 1 malam, 2 malam, 1 malam, 2 malam. Ini kenapa saya lakukan seperti ini? Karena saya punya visanya double visa hanya 2 bulan. Bagaimana dalam 2 bulan itu saya bisa meng-cover semua India termasuk Nepal. Itulah pinter dan liciknya saya di akhirnya jadi seperti ini. Kalau saya tidak seperti ini tidak akan bisa ke-cover selama 2 bulan. Nanti nggak mungkin, impossible. Makanya akhirnya saya berjalan dari satu kota ke kota lain, dari satu kota ke kota lain, ngikutin arahan kereta. Jadi saya berpatokannya hanya peta ini satu map, saya ikutin langkahnya naiknya ke atas kemana. Jadi kalau misalnya pada saat itu tidak ada keretanya, saya akan bypass, saya akan move yang lain lagi. Gitu. Jadi ngikutin aja arah terus ke atas. Di situ bisa lihat sampai 46, cukup banyak ya. Mungkin ada yang pernah ke India, tunjuk tangan. Ada nggak? Belum ya? Alhamdulillah setelah saya bikin buku, banyak yang mengikuti langkah saya, semua 100% aman. Walaupun cewek, walaupun sendirian aman. Ya tapi itu ya, tadi saya bilang, kita harus punya apa tipsnya. Soalnya selama saya traveling, bukan saya sendiri yang ke sana kan, ada orang China, banyaknya sih kayaknya China, Jepang, yang ke India. Mereka banyaknya apa coba? Ya ombak-amping. Nah itulah kenapa saya bilang kitanya juga harus tegas. Jadi tegasnya di sini, kita kalau misalnya menanyakan sesuatu, jangan kitanya diombang-ambing, kitanya yang menentukan. Nah, saya kesian nasib yang China juga sendiri, dia diombang-ambing, terus sakit, terus telepon ke kampungnya. Kayaknya banyak sekali ininya ya, problemnya ya. Jadi dianya sendiri bingung mau ngapain gitu. Padahal sebenarnya gampang, satu langkah aja. Misalkan kita sakit, kita cari orang terdekat. Misalkan kita di mana, ya udah konsen aja ke situ. Jadi kalau sampai ke semua orang ditanyain ya nggak ada hasilnya kan. Jadi dia bingung sendiri, udah nanya ke rumah,
ke kampungnya sendiri, ke Cina, udah kayaknya nggak ada solusi satu. Kalau kita sakit di sini, misalkan di India, memang yang di Cina bisa bantu, enggak kan? Dia cuma paling ya udah berobat aja, ya udah ke dokter aja, begitu kan hasilnya kan? Otomatis kita sendiri juga bisa kan? Nah itu makanya kitanya sendiri kalau bersolo traveling harus punya komitmen dan ketegasan, itulah satunya. Soalnya kalau kita nggak tegas, ya itu tadi akan dibual-bualin, dia akan diombang-ambing. Seperti kita nanya tempat tujuan, ada tidak jawaban, decisionnya kita sendiri. Begitu juga kita kalau misalnya menginap kemana, harus ada disesuaikan semuanya satu sama lainnya. Oke, ini mungkin cuplikan daripada itinerary yang saya berikan. Setelah itu sih udah selesai. Nah, ini foto-foto selama saya di sana. Selain ini juga mungkin yang tadi saya bilang, saya traveling keliling India dan Nepal selama 2 bulan. Coba berapa budgetnya? 5 juta, betul. Wah, kalau dia udah langsung menang ya. Udah baca. Udah baca. Oke. Oh iya, sebenarnya sebelumnya yang udah punya buku siapa? Udah beli bukunya. Udah tahu semua ya jadinya ya. Oke. Nah, di situ 5 juta. Kenapa bisa 5 juta? Sebenarnya kuncinya satu. Kebetulan saya kan pakai komunitas. Jadi komunitas itu saya gunakan for shopping. Jadi komunitas yang secara internasional. Tapi jangan ngandelin satu komunitas saja. Kita bisa komunitas beberapa gitu. Jadi kenalan atau teman atau mungkin tapi selain teman itu kita harus membuktikan apakah dia benar gitu. Jadi semua komunitas apapun secara internasional semua harus dibuktikan. Soalnya semua yang ikut komunitas kan ada plus minusnya kan. Ada yang niat tujuan-tujuan tertentu, itu udah pasti. Saya juga dapat scan-scan kayak itu juga dapat. Tapi alhamdulillah saya bisa antisipasi gitu. Jadi contohnya saya kan kebetulan saya pakai komunitas shopping, terus sama satu lagi Brahma Kumaris. Jadi Brahma Kumaris itu kan di Jakarta juga ada ya, perkumpulan yoga. Jadi kebetulan saya ajukan ke sana juga, saya bisa stay di mana-mana lah istilahnya. Nah, selain itu yang tadi saya bilang, walaupun kita punya komunitas, kita juga harus worry sedikit lah, istilahnya apakah dia benar apa enggak. Nah, jadi saya ceritakan yang worry tadi ya. Jadi istilahnya ceritanya ada di Mumbai. Mumbai itu saya teman komunitas juga ya, shopping tadi saya gunakan. Jadi dari awal dia udah nanyanya macam-macam. Nah itu antisipasi kita kan harus cepet tangkap kan. Dia nanya, bawa notebook nggak di tasnya gitu ya. Kebetulan tas saya rusak, bawa notebook nggak? Enggak. Terus itu bawa apa aja? Senjata gitu. Kok nanyanya detail banget gitu tentang tentang tas semua gitu. Terus udah itu selain itu dia bilang ini, ya udah sini saya betulin deh tasnya, nanti diambil lagi tasnya. Terus saya pikir kita pakai akal bodoh-bodohan ya. Dia mau betulin tas, tapi saya nggak tahu alamatnya di mana dan gangnya di mana, keberadaan di mana. Coba pakai logika, diterima nggak? Enggak kan? Dan dia ngomong seperti itu berkali-kali gitu. Jadi selain dia nganterin saya, kita kan naik motor. Akhirnya alhasil apa? Teksnya saya bawa. Jadi sekalian dibonceng saya, dia bonceng tas juga. Sebenarnya sih nggak lucu juga ya, tapi ya menyelamatkan tas saya juga. Saya kalau satu tas diambil pakai baju apa coba? Terus ada nanya apa, bukan masalah barang berharga ya, tapi istilahnya kalau nggak ada bag juga sampai juga bodong kan traveling ya, masa cuma satu tas di punggung aja. Nah, apa solusi yang kita lakukan? Setelah dia memperagakan dengan trik-trik macam-macam scam. Satu, gampang. Ada rumah makan, kita memakai rumah makan. Saya lebih percaya rumah makan. Karena apa? Kalau rumah makan itu macam-macam, bakalan bisa apa coba? Ke polisi kan? Dia udah terdaftar kan? Namanya benar kan? Nggak bohong kan? Akhirnya saya titip tas di tempat rumah makan itu. Jadi begitu saya udah makan, saya daftarin ke orangnya. Pak, saya titip tas ya Pak ya, saya mau jalan-jalan. Alhamdulillah jadi apa? Aman kan? Nah itu, coba kalau saya dititipin sama orangnya, terus begitu pulang saya ditinggal, rumahnya nggak tahu di mana, dia kabur, ya kan? Nah makanya kan tadi saya bilang, scam itu pasti ada di mana-mana, bukan di India, di Eropa, di semua. Tapi bagaimana kita mengantisipasinya, gitu. Jadi selain itu juga saya tips dan triknya lagi apa? Kalau misalnya kita mau cari hoax, jangan satu. Kita cewek loh, kita punya harga diri loh, kita harus bisa jaga diri loh. Saya di India gak ada yang berani coret saya sakit pun. Gak ada yang berani sendiri saya, walaupun saya sendirian. Karena apa? Karena saya ngambilnya 2 orang. Jadi setiap kota
berbuat macam-macam dia malu. Tapi kalau dia dengan bangsa lain dia nggak malu. Nah itu triknya. Jadi kita harus ubah. Jadi begitu saya kata, saya kasih dua gitu. Ya udah tinggal pilih yang mana gitu. Yang kira-kira yang baik, yang nggak baik. Jadi kalau misalnya kira-kira ada yang nggak niatnya baik, dia pasti akan malu, dia akan memberikan ke yang lain. Saya lagi itu pernah dengan yang kedua, yang satu single. Kan dia juga nggak enak yang menerima saya single. Akhirnya dia diserahin ke member yang lain yang berkeluarga. Seperti busana atau apa, terlalu kelihatan nggak kita orang baru gitu? Sudah. Oke. Sebenarnya komunitas di sini hanya membantu dan memperlancar perjalanan kita. Tanpa mereka juga tidak bisa. Banyak kan yang traveler nginep di hotel, nginep di penginapan, banyak. Nah itu tinggal pilihan aja. Jadi tergantung kita comfort nggak gitu. Jadi kalau misalnya seharusnya yang tadi saya lazimnya, kita harus booking dulu kan penginapan kan. Nah kalau misalnya memang kita udah yakin dan dari sebelumnya kita udah booking penginapan, udah kita punya itinerary mantap gitu ya. Misalnya oh dari sini ke sini. Ada juga kemarin waktu saya di Paris Kota, itinerary-nya mantap sekali. Dia juga nggak punya komunitas. Insya Allah juga bisa. Gitu. Tapi kita harus punya alternatif ya. Jadi begitu kita udah booking tempat yang pasti ya di setiap titik kota yang kita tuju booking tempat. Terus kita punya itinerary yang tepat. Udah kita jalanin aja. Naik kendaraan umum banyak kok. Gitu. Jadi kayak naik bajai, naik kereta, kayak gitu-gitu banyak. Bisa juga. Gitu. Safety, tapi itu tadi pakaiannya jangan kayak ala Indonesia lah. Indonesia tuh seksi gitu. Jadi yang jangan ketat-ketat istilahnya, jangan ketat-ketat, yang longgar-longgar gitu. Pokoknya siapin baju sari aja kali ya biar aman. Terus jangan pakai pendek deh pokoknya. Pendek itu paling ini sekali. Bagaimana Mbak Mita? Masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin satu dulu lagi yang paling heboh di sana. Kenapa di sana banyak pemerkosaan, banyak segala macam. Iklannya apa coba? Gede-gede di sebuah kota. Underwear semua, capek deh. Saya pengen foto sebenarnya tapi kayaknya riskan deh. Itu. Jadi iklannya, jadi iklan gede-gede tuh underwear semua. Makanya saya bilang. Jadi sampai pantas yang dipelosok juga sampai. Sebenarnya sih bukan perempuan sih, laki-laki. Gitu dia makanya. Ada yang bertanya lagi tadi kayaknya ada deh. Ya. Dengan Mbak siapa nih? Saya Jerry dari Depok. Jerry. Saya mau nanya mengenai itu makanan sama MCK di India gitu. Soalnya teman saya kan ada yang balik dari India gitu, pada kena diare rata-rata. Mungkin bisa diceritain Oke, nah itu tadi saya bilang kan, saya alhamdulillah nggak pernah sakit kan, karena dulunya saya pernah kerja di luar negeri juga. Jadi saya pernah kerja di Singapura, Malaysia, penduduknya mayoritas apa? Nah, jadi saya udah terbiasa, itulah makanya kelebihan saya ya di situ. Jadi tiap pagi saya udah makan canai di kerja di Singapura, Malaysia. Siang vegetarian juga. Jadi saya memang udah terbiasa gitu. Jadi udah kebal gitu. Jadi kenapa racunnya, bakterinya nggak kena ke saya gitu. Yang nggak sakit tuh pada saat terakhir itu saya cuma saya. Yang lain tuh pada sakit semua. Yang Cina, kebetulan saya Indonesia nggak ada yang ketemu ya. Jadi ada ketemu sih sekali di Chennai. Ya itu penyakitnya karena apa, makanannya dia kari-kari. Kan kita kan kari-kari kurang ini ya, kurang apa karinya beda. Dia karinya mentok sekali, nyelengit gitu istilahnya. Makanya kan bisa dibilang baunya bau ya itulah karena bau gulainya beda, karinya beda. Nah kalau misalnya kita memilih makanan, di sana banyak yang vegetarian. Jadi otomatis sebenarnya tidak mengalami kena sakit sekalipun, sedikit pun nggak pernah. Tapi ya itu kita hindari kari-karinya aja. Terus untuk MCK segala macam, dia bersih kok, nggak kotor. Yang kotor itu ya tertentu juga lah, misalnya kayak di kampung, di mana, kalau misalnya di pabrik dia nggak. Dia juga ada mall, ada tempat yang bersih-bersih juga. Jadi nggak mayoritas. Begitu juga lagi itu pernah ada statement Cina juga sama kan. Cina tuh 100% kotor, jorok, jijik. Saya udah ke 15 kota loh, enggak seperti itu. Jadi memang kayak gitu ada tempat tertentu aja, jadi nggak semua dikategorikan. Jadi kalau orang mau mengkategorikan satu negara, dia harus menjajaki semuanya dari ujung ke ujung. Saya Cina juga udah dari utara sampai selatan. Jadi saya udah bilang, enggak jorok. Itu memang
di kota-kota. Kenapa dia jorok? Karena penduduknya banyak sekali, airnya yang ada di sana dikit. Nah itu aja kenapa. Bun, bisa nggak kan tadi Mbak Dewi bilang, oh kalau ada temennya itu ya sampai diare-diare gitu. Bisa nggak nih kalau misalnya mereka tuh bawa makanan yang kayak misalnya sabun gitu kan yang dari Indonesia gitu. Kalau takut di sana takut kena medret atau apa, bisa kayak bawa rendang kan bisa tuh. Boleh nggak tuh kayak gitu? Kalau makanan kering boleh. Dan kita di sana mau berapa lama gitu. Saya juga lagi tuh nyamuk juga dari Jakarta. Tapi kan bertahannya cuma seminggu, dahannya nggak habis. Bahkan saya 2 bulan. Tuh nggak jadi ya? Bawa rendang, bawa apa lah? Bawa banyak-banyak nggak apa-apa. Yang penting kering. Jadi jangan yang berbau. Soalnya kan kita di pesawat nggak boleh berbau. Apalagi durian nggak boleh. Bun, selama di India itu makanan favoritnya apa yang paling disuka? Sebenarnya dari awal sampai akhir saya tuh nggak pernah memfavoritkan apapun juga, satupun juga. Jadi semuanya netral. Dan makanannya pun juga saya mencoba dari A sampai Z. Nanti kita lihat jenis-jenis makanan di sana. Bagaimana Mbak Jenny? Ada yang rencana mau ke India? Ke India? Mau kemana aja kotanya? Ayo. Pertama mau ke Chennai dulu. Chennai, oke? Kalau itinerary sih bersama Bu ya, soalnya kan ada kita rencana di mana. Jadi yang buat itinerary itu teman cowok. Pertama saya mau mampir ke Chennai dulu, di sana ada temen, jadi pengen tahu untuk Panas, Chennai? panas, ada yang bilang kayak gitu. Kan temen ini nggak ke Chennai, cuma saya penasaran, saya punya teman, ketemu bisa saya di mana di kota-kota lain, Chennai juga termasuk bagus. Nanti saya tunjukin sama kamu kota-kota soalnya baik udah lama teman-teman 1 tahun pasti ya. Oke. Ya itu jadi tolak ukurnya. Jadi saya convert. Kita kan kayak gitu kan harus convert dulu ya. Siapa yang bikin kita convert nih? Nah kalau misalnya ada teman itu malah bikin convert. Ini tuh sekalian Bu ya, katanya ada semacam kayak saya kakak kelas saya agak ngeyel terhadap saya gitu. Ngapain kamu ke India? Kamu berkosa di sana segala macam, dia masih link segala macam, masih ceramah segala macam. Terus barusan saya chatting sama dia bilang ada meeting enggak buat ibu ini kalau mau. Jadi ada pertanyaan nih Bu ya. Oke. Ini tuh pertanyaannya sih. Balik lagi juga boleh kalau ada TV streaming. Namanya Denis. Jadi di sini kata-kata yang ingin tanya, jika anak gadis Anda kalau punya Bu ya, yang sudah remaja ingin traveling ke India bersama 2 atau 3 temannya yang kesemuanya wanita, apakah Anda mengizinkan? Terus tolong dijawab sebagai seorang ibu, bukan seorang penulis. Nanyanya katanya di depan audiens sama misi-misi Denis. Oke, sekarang saya ibu rumah tangga dengan anak 2. Saya perkenalkan anak saya yang perempuan. Dan prinsipnya gini cuma satu, kalau kita punya anak, kita percaya sama Tuhan aja dan kita percayakan kepada anaknya 100% gitu. Jadi mau melangkah apapun juga ada di tangan dia dan Tuhannya. Jangan kita rangkeng, ikat apa juga percuma. Walaupun dia main belakang gimana coba? Ya kan? Kita percayakan 100% dan juga percayakan pada Tuhan. Udah itu aja. Kita kan nggak bisa nyosok dia terus kan, ngintilin terus nggak bisa kan? Yang bisa ngintilin siapa? Tuhan kan? Ya udah kita ngintilin aja. Gitu. Jadi kitanya nggak perlu worry gitu. Jadi begitu tadi anak gadisnya, saya nggak pernah ini loh. Serius? Justru mamanya jalan-jalan terus soalnya. Yang tinggal di rumah terus ya. Gitu. Jadi kalau misalkan anak gadis saya mau kemana sih makan? Segala macam kita nggak perlu khawatir. Lebih khawatir di negara sendiri bukan? Iya. Iya nggak? Tanda petiknya ketangkap kan? Banyak pergaulan bebas. Jadi bukan jauh-jauh di negeri orang, kita aja juga sama. Nah, jadi gimana kita memperlakukan anak kita coba? Sama kan? Sedini mungkin dari rumah dulu, baru keluar gitu. Jadi kita percayakan diri kita kepada anak kita untuk dia bertanggung jawab atas segalanya, atas seluruh badannya, atas seluruh tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau Oke,
Nah itu tadi, kalau misalnya saya punya anak gadis saya, misalkan mau ke sana, ya silahkan. Tapi kamu udah punya persiapan nggak gitu? Kalau kamu nggak punya persiapan yang kayak tadi saya gitu, jangan harap. Kan tadi saya udah bilang ya, jangan ikuti saya 100%. Karena saya ahli papannya dari SD. Dari SD saya udah kelayapan. SMP kelas 1, mau tau nggak? Hari raya itu kan hari yang paling bersejarah di keluarga. Saya keluar kota terus, saya nggak pernah ada di rumah. Nah itu bandulnya bertukang jalannya dari tahun sampai SMP loh. Jadi saya, tapi bukannya untuk berhura-hura untuk apa, bukan loh. Saya hari raya ke kampung-kampung yang sepi. Orang kan hari raya bersukacita, ceria. Saya ke tempat. Jadi saya tuh memang asli Jakarta. Jadi asli dengan suasana hiruk pikuk. Jadi saya pengen luas, apa maksudnya keluar dari kenyamanan itu. Jadi saya suka ke desa-desa, ke kampung-kampung. Memang saya suka gitu dari dulu gitu. Jadi ke kampung-kampung temen A, B, C, diinderin aja semuanya. Sampai yang dari ke kampung-kampung yang nggak ada lampu, nggak ada listrik, itu saya datengin. Tapi ya itulah indahnya gitu. Indahnya di luar kenyamanan ya itu. Jadi jangan takut kita memberi kepercayaan kepada anak. Tapi lihat dulu anaknya seperti apa. Kalau anaknya beringsatan, anaknya ya yang nggak usah jauh-jauh, di sini juga dia akan macam-macam kan. Nah itu pulanglah personilnya. Jadi tergantung individu masing-masing, punya kebebasan yang tanda kutip dan saling. Ya pokoknya mempercayai, Tanggung jawab. percayanya nggak 100%. Ya. Ya Bun ya. Makasih ya Bun ya. Tadi ya sama orang. Ada yang mau bertanya lagi? Makasih ya, Dan Denis. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Bun, ini Bun. Lastri banyak di kota, yang paling berkesan, yang paling banyak ada yang itu yang mana? Oke, mungkin yang lain pada bingung ya. Apa sih indahnya India? Apa sih bagusnya India gitu? Karena kan saya kebetulan ibu saya yang komporin saya suka India. Jadi dulu pada saat dulu ada di Ripoli namanya, mungkin ada angkatan saya. Jadi saya sering diajak nonton Ripoli. Nah disitulah saya suka nyanyinya, saya suka kerajaannya yang pasti dan pemandangannya. Dari situlah saya pengen melihat India. Tetapi kenyataannya memang benar. Kenyataannya semuanya ada kerajaan. Jadi saya suka kerajaan di sana. Udah mega-mega, gede-gede, beda dong sama keraton kita, beda ya. Keraton kan kecil-kecil. Dia kerajaan memang menjulang tinggi dan luasnya berhektar-hektar sekali gitu. Jadi itulah yang saya suka dari India gitu. Dan pemandangannya, ternyata pemandangannya itu diambil Himalaya, background Himalaya yang diambil. Ternyata memang benar gitu. Jadi misalnya saya cuma untuk menguji dulu yang di dalam opini saya tuh indah-indah semua, bener kan gitu. Bener. Terus ada juga orang bilang halayak ramai mungkin India jorok, ya bener juga gitu. Saya juga nggak munafik ya, tapi di mana kan pasti ada titik-titiknya yang nggak mungkin lah satu negara 100% eksklusif. Kita juga ada kampung, ada kota, yang mereka juga sama. Jadi intinya di kota Oke, saya suka Rajasthan. Nah, Rajasthan itu saya pada saat mana nih? Rajasthan. Nih, setelah Jodhpur. Nah, ini setelah Monabi, Udaipur, nih Jaisalmer sama ini. Jadi ini ada istilahnya padang pasir. Padang pasir sini kita ada Jaisalmer. Kita langsung ke fotonya aja ya. Bentar. Pak, sini Pak, depan kosong Pak. Yang mau duduk, ini depan masih ada 2 bangku kosong. Boleh kesini melapas. Masnya yang berpikir mungkin pegel, boleh kesini fotonya. Biar lebih jelas fotonya kelihatan di depan kali. Nah inilah jadinya. Nah ini dia satu keluarga juga. Nah di sana hebatnya, di situ ada gedung itu untuk apa coba? Itu bukan gedung, bukan apa, itu dam. Jadi kalau saya banjir, dia bikinnya kayak gini. Dia bisa 5 tingkat, 7 tingkat ke bawah. Jadi kalau misalnya banjir, dia tidak akan banjir. Soalnya ada pembuangan air. Pembuangannya air nih, ibu-ibunya nih, ibu-ibu keluarganya tadi. Jadi saya memang safe gitu di sana karena memang satu keluarga gitu.
gitu. Jadi dan dia juga tidak akan pernah macam-macam. Nah ini di Rajasthan kita foto-foto. Nih kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Saya termasuk narsis, jadi istilahnya di semua tempat harus ada sayanya. Kalau nggak ada sayanya kan nggak ada bukti. Kita bilang, wah ini tinggal copy paste, gitu. Makanya saya tunjukkan semuanya di situ. Nah ini salah satu hostnya. Nah alhamdulillah lagi saya dapatnya levelnya eksekutif semua. Jadi yang punya hotel, yang punya sport club, yang punya sekolahan. Karena yang tadi saya bilang kan saya ikut co-shopping. Di co-shopping itu kan saya posisinya IT project manager. Jadi otomatis membernya juga dia nariknya yang high level juga, yaitu udah kebutuhan saya ya. Nah ini sampai satu rumah pun kasih ke saya, satu rumah nih. Dan ini ada tempat kursus. Saya ngajar, jadi kita beres dia ambil saya stay di rumahnya gratis, saya kasih kursus, kasih training bahasa Inggris, ya 15 menit, 30 menit, kan nggak apa-apa lah, balance lah. Nah kayak gitu-gitu, jadi kita ada ininya lah, feedbacknya juga, ada timbal balik, jadi bukannya kita gratisan 100% kan juga. Kita ada memberikan sesuatu, atau mungkin kalau dia nggak mampu kita kasih anaknya duit. Jadi bukan gratisan 100% loh dalam hal ini. Jadi kita juga nggak ini banget lah. Ini di India Utara, kayak Cina kan orangnya. Nah itu dia, makanya saya bilang India macam-macam. Nah ini yang punya owner sekolahan. Nah itulah. Jadi kita berkolaborasi, cari saudara, cari ganteng ya. Gue pulang ya satu ya. Oke, benar sih dia akan ganteng, tapi tergantung lihatnya dari mana, dari Monas atau dari mana. Oke, nah dilihatin semua akan banyak yang naksir mbak. Masih banyak foto-fotonya pun. Kayak, nah kesiannya lagi yang di kita nggak ada, satu cuma kayak becak, tapi yang narik manusia, itu yang paling ganteng ya. Manusia dia yang narik gitu, jadi di ininya belakang, jadi ditarik, kayak itu yang paling saya gantengnya, itu adanya di Amritsar. Amritsar itu yang perbatasan dari Pakistan India gitu. Jadi banyak banget dia pakai kayak gitu, jadi dia berlari-lari kemana-mana pakai badannya. Itu yang sebenarnya nggak boleh, nggak tega juga sih. Nah ini Central Mumbai. Jadi semua stasiun saya foto-foto. Manggarai. Iya, kurang lebih sama. Nah ini betul-betul. Nah ini antara dua, saya minta foto atau dia minta foto. Jadi kita foto bareng semuanya. Hah? Itu yang orang-orang kayak gini gitu. Jadi seru-seru aja sih. Enggak, orang naik kereta gitu. Jadi dia pun bukan sebenarnya nggak jahat, baik-baik semua. Makanya kita ajak ngomong gitu. Jadi dia ini juga welcome. Makanya sih dia jahatnya dari mana ya? Nggak bagusnya dari mana ya? Terus itu nggak amannya dari mana ya? Wong saya di sepanjang jalan diajak foto semua kok. Yuk, bule kali ya, karena bule salah ya. Bule kali. Iya, itu cowok-cowok pada sopan loh. Ada minta foto, yuk foto. Ya yuk, ya saya sih ayo aja kan. Nggak ada kok yang jahat-jahat, nggak ada yang ini, kan semua welcome. Makanya tergantung kita sih, kitanya baik nggak, niat kita baik nggak gitu. Kalau kita niatnya baik, persahabatan, persaudaraan, ini semua kok welcome, nggak ada yang jahat gitu. Ini aja semua nggak ada yang kenal loh. Gak ada yang kenal, cuma say hello dikit, dan dia udah kayak keluarga. Udah mau ngajak makan bareng, yuk bareng ke restoran makan bareng kayak gitu-gitu. Yuk foto bareng, itu anak-anak kecilnya juga sama. Welcome kok, nggak ada yang dikhawatirkan kan tuh nggak ada. Oke, tapi kita jangan judes juga, masa kita traveling ke negara orang judes, ya nggak mungkin kan. Kita ke negara orang tapi tentu ya udah bakalan dijailin sama orang lain ya nggak. Itu kuncinya kita ramah aja kan, kemanapun kita ramah. Kayak kita traveling kalau di Indonesia juga harus sama kan, nggak perlu kita judes. Apa sih yang kita judesin ya nggak? Nah itu. Nah semua ini foto-foto yang saya ambilkan juga ada di buku. Nah jadi kalau misalnya memang mau lihat sepenuhnya kisah saya dan pesan ini kamu promosi Beli bukunya, dapatkan tanda tangannya gitu ya. saya nggak kerja. Lalu? Oke, nah selain ini ada bonus foto-foto di satu kota. Di nah, atas ini. dekat eskalator. Coba
Oke, lanjut. Lantai 2 ya namanya. Orang mana coba? Orang Hah? Depok kayak gini. Dekat baso, dekat baso, Saya dekat juga baso. kayak orang luar Hah? kali ya, jadinya sama. Oke. Nepal. Nah, Oke, makanya oke. kelebihan dan kekurangan sama kita tuh sama. Nepal itu kulitnya kuning sawo, matanya juga sipit dan belok, sama persis 100%. Lagi tuh pernah saya di Facebook saya bilang gini, ini orang mana? Orang Indonesia. Dari mana bisa lihatnya? Kulitnya kuning sawo. Di sana 100% kuning sawo. Nah itu makanya sekarang ya kita rumpun Asia sama sih. Nah di sini ada beberapa mungkin dilihat ya foto India, Trivandrum. Bisa pilih salah satu. Siapa mau milih? Yang sebelah kiri. Mau kerajaan, soalnya kalau saya indikan satu-satu, mungkin ada yang sudah kenal Chennai mungkin. Mau lihat Chennai aja kali ya. Nah, jadi biar meyakinkan untuk sananya ya, ke Chennai-nya. Nah, di sini ada Trivandrum, ada kerajaan yang tadi saya bilang kan, ada Bangalore, ada Thousand, wah banyak sekali. Gua Varanasi, ya segitu banyak 45 kota yang saya datangin. Beribu-ribu album yang saya punya dan video. Oke, kita lihat satu aja Chennai, kebetulan ada yang ke Chennai. Ini bayarnya mahal loh. Ini saya ngambil ini ketahuan. Gitu kan, sama satpamnya gitu, sama security-nya. Terus dipojokin gitu. Dipojokin ternyata dia cuma minta duit. Minta duitnya dari berapa? 1.000 rupiah. Kayaknya saya tawar-tawar bisa sampai berapa cuma? 10. Makanya jadi intinya cuma minta duit doang gitu. Terus udah itu begitu ketahuan yang lain juga gitu didiemin. Makanya capek deh, namanya saya yang dicekam gitu kan. Nah itulah kelebihan dan keinian orang turis gitu. Jadi kalau turis ya biasa deh seperti itu. Nah ini kerajaannya gede-gede seperti itu semua. Ini salah satunya. Belum di Rajasthan lagi, tadi kan ada cuplikan saya sendiri dengan semegah mungkin kerajaan. Itulah kenapa saya suka megah-megah sekali kerajaan. Mungkin nanti ada pemberian hadiah tadi yang untuk. Nah, kenapa? Kan cerita ini kita walaupun banyak duit, punya duit banyak, tapi kalau untuk jalan-jalan ngapain kita buang-buang duit banyak ya nggak? Seminimal mungkin kita menghemat perjalanan kita. Kan kita buang duit kan, jadi kita bukannya menginvestasi ya. Investasinya paling buka foto segala macam. Nah, dari situ saya lihat di Tenggari biasa promo. Orang promoan ya, dimana-mana udah sama sih ini ya. Jadi saya cari promo saat itu ada 2, ke Jepang sama ke India. Kenapa saya milih India? Karena India bisa rutenya banyak, kotanya banyak. Kalau Jepang kan cuma dikit dan waktunya cuma seminggu bisa ke cover kan. Nah itulah, jadi kayak gitu-gitu kita sendiri yang menilai gitu. Nah itu betul. Jadi pinter-pinternya kita. Jadi kita punya budget sekian, mau mana nih? Itu pilihan-pilihan itu kita yang nentuin. Gitu begitu. Tiket pesawat mau yang murah, yang apa. Terus mengenai visanya juga. Kalau visanya di sini kita bisa batas. Jadi jangan ada temannya. Itu pengalaman orang Lampung. Dia mau ke India 2 bulan kemudian. Dia bikinnya visa dari sekarang. Dia ditolak lah. Karena apa? Karena dia begitu udah cop, dia udah running, visanya itu running, udah berjalan, start dari cop. Nah jadi kalau mau bikin visa itu seminggu sebelumnya, dia mudah kok bikinnya. Jadi cuma 3 hari aja bisa. Jadi 3 hari udah di cop, langsung besok udah bisa langsung kabur. Gitu. Jadi jangan sampai nanti bikin visanya kelamaan 2 bulan sebelumnya atau gimana. Dia udah ikut running, dia udah start visanya. Gitu. Jadi hati-hati aja. Terus yang untuk Nepalnya sendiri, kalau Nepalnya dia by darat, by flight juga bisa. Gitu. Kalau by darat, saya kebetulan by darat, jadi saya dari India ke Nepal, Nepal keluar lagi ke India. Mungkin ada bayangan, ada yang mau ditanya enggak? Jangan gitu Pak, di sini ada solusinya Pak. Yang mau bertanya lagi, persilakan. Mumpung masih mau jawab ya. Harus mau loh Bu. Iya. Terus nih Bun, kan di Facebook ada tuh yang kembali ke Rentopet. Ada grup komunitas Solo Traveling. Latar belakangnya kenapa sih bikin sampai ribuan kan? Membernya itu ya. Oke. Mungkin di sini kenapa
kenapa saya bilang solo traveling dan mempunyai grup namanya solo traveling. Karena itulah dari kecil saya udah banyak solo traveling. Walaupun cewek, tapi saya tegar untuk selalu jalan-jalan sendirian. Jadi nanti juga kalau saya mau ingin bertanya baik online, saya juga punya page namanya sama dengan judulnya traveling emang keliling India dan Nepal. Jadi nanti kalau misalnya mau tanya lagi, mau kemana lagi, boleh. Tapi ya mungkin jawabnya nggak online kali ya. Gitu. Jadi nggak langsung balas. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa diisi dengan Kuis ya. Oke. Mungkin udah pada ini ada kuis nih, pertanyaan dapat hadiah ya. Hadiahnya nggak seberapa tapi lumayan lah. Coba Bib, apa Bib yang mau ditanyain Bib? Saya kayaknya nggak cemburu sih buat soal pertanyaannya. Bikin yang berani dulu. Siapa nih yang berani nih untuk pertanyaan pertama? Ntar dapat hadiahnya langsung. Kamu sambil saya tayangkan ya. Udah kok gampang-gampang. gampang kok pertanyaannya. Yang udah punya buku pasti udah tahu. Kayaknya saya mau IBS ya. Udah bisa banget. Iya, makanya. Padahal hasilnya India, ya sambil ditayangkan ya. Bukan diharap aja pada Bisa aja ya, langsung aja ya. Siapa nama penulis buku traveling dan traveling India dan Nepal? Iya. Facebooknya apa? Facebooknya Ana Ani. Emailnya apa? Oke, bisa ya. Bisa. Dapat hadiah. Nanti kita foto bareng. Oh iya. Oke, nanti bisa foto bareng. Untuk kamera, nanti kita foto bareng ya. Kalau satu nggak sih? Terus pertanyaan keduanya Pi, sebutkan Pi. Yang kedua, sebutkan nama komunitas yang didirikan oleh penulis. Siapa nih? Oh, Mbak Melisa siapa? Apa Mbak? Siapa nih? Melisa Mbak? Solo traveling. Solo Mana jawabannya? Solo traveling Ini tetanggaan ya, teman ya. Di sebelahan ya. Jadi berdua deh, berdua kayaknya. Ya betul. Saya racunin. Oh iya. Solo traveling. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Masih satu lagi. Lagi, oke. Sebutkan judul film India yang mendapatkan Grammy Award yang menceritakan kehidupan seseorang bertahan hidup di tengah lautan. Judulnya? Oh iya. Mbak kayaknya mau terbang tinggi banget. Jadi mungkin tahu aja katanya. Apa? Iya. Iya. Ternyata nanti ada bareng sama. Dan tanda udah beli bukunya juga ya? Udah beli bukunya kan ya? Saya tanda tangan langsung. Makanya beli buku langsung dapat tanda tangan hadiahnya. Ya, Bun, gimana Bun? Iya. Udah baca. Oke, oh iya, sebelumnya
udah tahu semua ya jadinya ya. Oke. Nah, di situ 5 juta. Kenapa bisa 5 juta? Sebenarnya kuncinya satu. Kebetulan saya kan pakai komunitas. Jadi komunitas itu saya gunakan for shopping. Jadi komunitas sudah secara internasional. Tapi jangan ngandelin satu komunitas saja. Kok dengan yang ada dipublikasikan di majalah, di TV dan lain sebagainya. Jadi contohnya satu yang saya ketahui langsung, yang pada saat yang pemerkosaan itu terjadinya pada saat apa? Pada saat mereka pulang clubbing. Ya, masa traveling kita clubbing, waktunya kapan coba? Kan kalau kita memang mau traveling pagi, pulang malam, jam 7, jam 8 kan capek, besok pergi lagi. Kalau misalnya kita pakai ada event clubbing, itu namanya kita fun, have fun kan istilahnya. Nah itu, jadi kita bisa milih-milih apa yang dinamakan traveling, apa yang dinamakan backpacker, apa yang namanya kita penikmat jalan, itu beda-beda prinsipnya. Jadi tergantung kita membawakan dirinya aja gimana. Kalau saya, alhamdulillah saya pure traveling, saya jadi segala macam kegiatan malam saya nggak pernah ngikutin. Karena kan memang besoknya kita harus jalan lagi dan jalan lagi gitu. Jadi nggak ada aktivitas seperti itu. Oke, itu satu. Dan satu lagi, kenapa India yang saya pilih? Sebenarnya saya traveling keliling ini ke semua daerah. Bu, silakan duduk Bu. Silakan duduk. Itu masih ada satu lagi di depan. Silakan. Sebenarnya awalnya saya keliling Cina selama 1 bulan. Setelah itu saya lanjut lagi keliling India selama 2 bulan. Setelah itu continue ke Indo China selama 1 bulan. Jadi kenapa yang saya publikasikan India? Karena India yang saya jalanin itu cukup besar, cukup banyak yang saya jalanin. Saya jalanin, coba bayangkan. Saya aja setelah udahannya saya juga bingung kok bisa ya saya jalaninya. Saya sistemnya flashback. Flashback ini bagaimana? Yaitu 1 hari, 2 hari langsung pindah lagi, pindah, move terus. Jadi saya jalanin keliling India ini dari selatan sampai ke utara. Dari utara sampai ke Nepal, langsung balik lagi terakhirnya di kota. Mungkin di sini saya bisa diperlihatkan rute yang saya jalanin. Kalau dilihat petanya kayaknya cukup capek ya. Ini semua saya jalaninya 45 kota. 45 kota di seluruh India dan Nepal dalam waktu 2 bulan. Dan staminanya alhamdulillah oke, tidak ada sakit, tidak ada kendala apapun, tidak ada